Dunia Pagi ini BBC Indonesia bersama saya Haidar Afan, Rabu 30 Maret 2022. Sari berita BBC pukul 5 waktu Indonesia Barat. Para pemimpin negara-negara Barat mengatakan ragu dengan komitmen Rusia yang menyatakan akan mengurangi skala invasi ke Ukraina. Di Indonesia, sejumlah pihak mendesak pemerintah segera mengatasi kelangkaan solar agar tidak berimbas terhadap kenaikan harga barang dan bahan pokok. Di Sumatera kan sudah terhambat 1 hari ya, dan ini bisa terjadi istilahnya efek bola salju kalau tidak segera ditangani. Pergerakan barang itu kan tergantung dari bahan bakar ini gitu. Dan Korea Selatan mengatakan rudal balistik antar benua yang diluncurkan Korea Utara pekan lalu bukan model baru yang canggih, tapi model lama. Berita selengkapnya. Para pemimpin negara-negara Barat mengatakan ragu dengan komitmen Rusia yang menyatakan akan mengurangi skala invasi ke Ukraina. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan semua harus menunggu sampai ada bukti nyata dari janji yang disampaikan Rusia. I don't read anything into it until I see what their actions are. We'll see if they follow through on what they're suggesting. There are negotiations that have... Saya tidak membacanya seperti itu sampai ada bukti dalam bentuk tindakan. Kita lihat saja apakah mereka melakukan apa yang mereka katakan. Ada perundingan yang berlangsung di Turki dan juga ada forum-forum lain. Saya sudah melakukan pertemuan dengan 4 kepala negara yang tergabung dalam aliansi NATO. Ada Prancis, Jerman, Amerika Serikat, dan Inggris. Dan sepertinya ada konsensus, yaitu kita tunggu saja apa yang mereka tawarkan. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan militer Rusia masih terus melakukan serangan brutal terhadap Ukraina dan tidak menunjukkan keseriusan untuk menyelesaikan konflik. Sebelumnya, pemerintah di Moskow mengatakan akan mengurangi aktivitas militer secara besar-besaran di sekitar Kiev dan Chernihiv di Ukraina Utara seiring dengan diselenggarakannya perundingan damai di Turki. Wakil Menteri Pertahanan Rusia mengatakan langkah itu diambil untuk meningkatkan rasa saling percaya dan suasana kondusif. Para perunding Ukraina mengatakan mereka siap mengadopsi status netral dengan imbalan jaminan keamanan. Delegasi Rusia mengatakan posisi ini akan disampaikan kepada Presiden Putin. Kita ke Indonesia. Kelangkaan solar bersubsidi di sejumlah daerah dalam 2 minggu terakhir telah menghambat distribusi barang dan bahan pokok di tengah tingginya permintaan masyarakat menjelang Ramadan. Asosiasi Logistik Indonesia mendesak pemerintah segera mengatasi kelangkaan agar tidak berimbas terhadap kenaikan harga barang dan bahan pokok. Pertamina memastikan akan menjaga pasokan solar bersubsidi ke daerah-daerah yang mengalami kelangkaan meski telah melampaui kuota yang ditetapkan pemerintah. Berikut laporan yang dihimpun rekan Niki Aulia Widadiu. Seorang sopir bus bernama Livandi telah berkeliling ke sejumlah SPBU di kota Banda Aceh pada Selasa kemarin untuk mencari stok solar. Tetapi dia mengalami antrean panjang di seluruh SPBU yang dia datangi. Livandi terpaksa tetap mengantre di salah satu SPBU itu demi mengoperasikan bus penumpang rute Banda Aceh Lok Sumawe yang dia kendarai. Padahal sehari sebelumnya, dia telah mengantre selama 6 jam demi mengisi bahan bakar solar. Kita masalah terganggu emang terganggu. Nah, apalagi kan kami itu bawa mobil bus. Nah, kadang-kadang kita akan bawa orang. Nah, harus sampai kemari kadang-kadang jam 12. Tapi nggak sampai target. Nah, bisa jadi lewat jam 3. Nah, orang nggak puas kan. Nah, karena itu solar yang nggak ada. Terpaksa harus ditandri. Kami kan itu cari uang. Sehari nggak cari uang. Makan apa? Kelangkaan solar juga terjadi di sejumlah daerah di Pulau Sumatera seperti Riau, Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Barat. Namun, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, Mahendra Rianto, khawatir kelangkaan ini akan merembet ke Pulau Jawa. Menurut Mahendra, antrean panjang telah menyebabkan pengiriman barang terhambat, padahal permintaan masyarakat tengah meningkat menjelang bulan Ramadan. Di
di Sumatera kan sudah terhambat 1 hari ya, dan ini bisa terjadi istilahnya efek bola salju kalau tidak segera ditangani. Pergerakan barang itu kan tergantung dari bahan bakar ini gitu. Nah, jangan sampai ini terjadi kelangkaan dan kemudian dampaknya distribusi ke seluruh wilayah itu juga terjadi kelambatan sehingga akan terjadi kelangkaan barang-barang bahan pokok yang akan dikonsumsi pada saat Ramadan itu di daerah-daerah tadi, sehingga akan terjadi disparitas harga lagi nanti gitu. Ini krusial gitu. Ya, waktu tinggal 3 hari lagi kita masuk Ramadan gitu. Kalau nggak ada barang ini nanti teriak-teriak lagi, bahaya kan. Livandi dan Mahendra sama-sama mendesak pemerintah untuk segera mengatasi situasi ini. Direktur Utama PT Pertamina, Nike Widiawati, mengatakan kelangkaan solar bersubsidi di sejumlah daerah disebabkan oleh suplai yang terbatas. Pemerintah menetapkan kuota solar bersubsidi sebesar 15,1 juta kiloliter pada tahun ini, yang menurun 4,5% apabila dibandingkan dengan tahun lalu. Padahal kebutuhan akan solar bersubsidi justru bertambah akibat aktivitas ekonomi kembali meningkat setelah situasi pandemi mulai membaik. Di saat yang sama, Pertamina menduga ada penyelewengan hingga penimbunan solar bersubsidi oleh pihak-pihak yang tidak berhak menerimanya. Penyalahgunaan ini dipicu oleh selisih harga yang tinggi antara solar bersubsidi dan solar non-subsidi. Nike mengklaim stok solar nasional sebetulnya mencukupi hingga 23 hari ke depan. Hanya saja, Pertamina tidak bisa mendistribusikan solar di luar kuota bulanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penyalurannya saat ini pun sebetulnya telah melampaui kuota itu. Meski demikian, Pertamina memastikan akan tetap memasok solar bersubsidi ke daerah-daerah yang mengalami kelangkaan. Walaupun sebetulnya secara aturan kami tidak boleh over kuota, tetapi dengan mempertimbangkan peningkatan mobilitas dan logistik bagi masyarakat apalagi menjelang Ramadan dan Idul Fitri, maka kita menaikkan. Pertamina dan BPH Migas juga berjanji akan meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap penyelewengan solar bersubsidi. Selain itu, Pertamina berencana menambah kuota solar bersubsidi menjadi 17 juta kiloliter pada 2022 demi menjaga pasokan hingga akhir tahun. Tetapi, pengamat dari Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan berapapun kuota solar subsidi ditambah, tidak akan cukup mengatasi kelangkaan apabila pengawasan distribusi dan penindakan hukum atas penyelewengannya masih lemah. Terima kasih rekan Niki Aulia Widadiu. Korea Selatan mengatakan rudal balistik antar benua yang diluncurkan Korea Utara pekan lalu bukanlah model baru yang canggih, tapi model lama. Kementerian Pertahanan di Seoul mengatakan model yang baru diluncurkan beberapa hari sebelumnya meledak di atas Pyongyang. Insiden ini menimbulkan kerusakan di ibu kota Korea tersebut. Media Korea Utara menggambarkan peluncuran rudal ini sebagai suatu keajaiban. Di Jepang, sekelompok kecil pecinta kereta kini menjadi bahan perbincangan. Di negara yang terkenal dengan moda transportasi kereta yang tepat waktu, sejak lama memang telah ada kelompok-kelompok yang menggemari kereta api. Namun kelompok baru ini berbeda. Mereka mengambil foto kereta sambil bergerombol, gemar melakukan konfrontasi, bahkan memaksa kereta untuk berhenti mendadak. Rekan Astu Destra Ajeng Astri membawakan kisahnya dalam majalah Udara pagi ini. Sistem perkereta-apian di Jepang adalah salah satu yang terbaik di dunia dan membuat iri banyak negara. Kereta-kereta di negara ini tepat waktu. Beberapa memiliki teknologi paling mutakhir dan keseluruhan sistem kereta api terhubung dengan jadwal rinci dan dapat diandalkan. Tidak heran, ada banyak sekali penggemar fanatik kereta di Jepang. Tapi kelompok fanatik yang paling terkenal mungkin adalah Toritetsu atau para fotografer kereta. Ambisi mereka adalah mengambil foto sempurna dari kereta-kereta yang datang dan pergi dari stasiun. Masao Oda yang kini berusia 70-an adalah seorang Toritetsu. Dia telah memotret kereta secara amatir sejak sekitar 50 tahun yang lalu. Jumlah para penggemar foto kereta telah meningkat, apalagi sejak kamera digital menjadi mainstream.
Sekarang, semua orang bisa mengambil foto kereta dengan kamera digital. Orang-orang ini berkerumun di stasiun atau di dekat jalur kereta dengan lebih santai. Tidak seperti kami dulu yang harus mencari posisi sejak pagi-pagi sekali. Dan dulu, kami punya tripod yang lebih baik. Kalau sekarang, kami sudah dilarang menggunakan tangga atau tripod di platform kereta. Tapi sekarang, tata krama Toritetsu sudah semakin buruk. Komunitas Toritetsu sudah terbentuk selama puluhan tahun, namun di beberapa tahun terakhir, berbagai laporan para fotografer muda mengambil foto sambil berteriak-teriak, masuk area tanpa izin, bahkan melakukan kekerasan di dalam stasiun dan mengganggu calon penumpang. Karena ulah mereka, Toritetsu kini menjadi anak nakal di dunia penggemar kereta. Kembali Masao Oda. 若年層が増えてもう小学校からね Sekarang ini kita melihat ada lebih banyak anak muda menjadi Toritetsu. Bahkan anak-anak sekolah kini sudah punya kamera bagus. Dulu waktu saya muda, saya tidak punya uang untuk beli kamera. Setelah saya sudah bekerja, saya minta atasan saya menjadi penjamin utang. Uangnya saya pakai untuk beli kamera. Beberapa orang mengatakan sikap rusuh Toritetsu ini bukan hal baru. Di tahun 60-an dan 70-an, ketika Jepang memensiunkan kereta-kereta uap mereka, para pecinta fotografi ini juga sempat menimbulkan keresahan. Tapi insiden yang baru-baru ini terjadi, seperti melakukan kekerasan pada seorang pesepeda karena tak sengaja melintas saat mereka mengambil foto dan memukuli seorang remaja hingga tulangnya retak, membuat Toritetsu lain yang cinta damai khawatir. Sutomu Okawa adalah Toritetsu berusia 42 tahun. Saya pernah dengar fans fanatik kereta yang kelewatan sampai menghentikan kereta yang sedang berjalan. Itu berlebihan, terlalu mengganggu. Perusahaan kereta sampai memberi peringatan bahwa perilaku itu berbahaya. Saya sendiri mencoba menunjukkan kepada pengelola kereta bahwa kami sangat peduli keamanan saat mengambil foto. Sehingga saya ingin mengubah anggapan bahwa Toritetsu adalah kelompok yang berbahaya. Perilaku Toritetsu yang berbahaya ini mungkin berakar dari ambisi mereka untuk mengambil foto kereta yang sempurna. Kereta yang hendak dipensiunkan adalah objek foto yang paling berharga, dan sekarang jumlahnya sudah semakin sedikit. Berkembangnya perkotaan di sekitar jalur kereta juga berarti tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk bisa mengabadikan foto kereta dari sudut-sudut berbeda. Komunitas pecinta kereta di Jepang terdiri dari berbagai kelompok berbeda. Noritetsu adalah sebutan bagi mereka yang suka menaiki kereta. Ekibentetsu yang fokus pada bento atau nasi box berbeda yang hanya dijual di stasiun kereta, dan Shoshikitetsu atau kelompok yang disebut berkabung, yakni para pecinta kereta-kereta yang sudah dipensiunkan. Saya lebih suka kereta uap dengan lokomotif daripada kereta listrik. Saya suka melihat lokomotif menarik gerbong kereta. Saat saya mengambil foto kereta lokomotif, saya bisa melihat pola-pola uap yang berbeda. Dan itu membuat saya senang sekali. Saya rasa itulah yang membuat saya tertarik pada kereta dan mulai mengabadikan foto kereta. Di seluruh Jepang diperkirakan ada sekitar 5 juta orang penggemar kereta. Dan si anak nakal Toritetsu telah menjadi masalah bagi para pengelola kereta. Pendengar, kisah Toritetsu dari Jepang menutup majalah udara BBC Indonesia pada pagi hari ini. Saya Astu Destra Ajeng Rastri, terima kasih telah mendengarkan. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih rekan Astu Destra Ajeng Rastri. Pendengar, berita Indonesia dan mancanegara serta berbagai artikel lain dapat Anda ikuti di situs bbcindonesia.com. Demikian Dunia Pagi ini BBC Indonesia, saya Haider Afan undur diri, salam dan sampai jumpa.